sudah menjawab salam saya dengan baik. Baiklah, marilah mas-mas dan mbak-mbak semua kita mulai dulu pelajaran kita dengan berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Bismillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين. Ya, terima kasih mas-mas dan mbak-mbak semua, sudah sangat baik sekali. Di hanya beberapa 2 atau 3 orang yang tidak menghidupkan mikrofon untuk berdoa ya. Seperti biasa, setelah kita mengawali dengan berdoa, pasti akan kita lanjutkan dengan absensi. Nah, absensi nanti sekali lagi saya biasanya melakukan 2 kali di awal dan di akhir pelajaran. Nah, untuk hari ini dan seterusnya mungkin ya, untuk absensi tidak akan saya panggil satu persatu, tetapi hanya akan saya cek siapa yang menghidupkan kamera, maka dialah yang saya absen masuk. Sekali lagi, absensi saya lakukan dengan siapa yang menghidupkan kameranya, maka dia saya anggap masuk. Untuk itu silahkan mas-mas atau mbak-mbak semua, kameranya dihidupkan terlebih dahulu sambil saya cek siapa yang masuk, siapa yang enggak. Silakan kameranya dinyalakan dulu. Nah, ini 1, 2 sudah dinyalakan, 3 baru 3 yang dinyalakan ya. Yang lain silakan kameranya dinyalakan. Kalau belum dinyalakan, belum saya absen ya. Ini udah 5 anak yang dinyalakan, 6, 7, tinggal 2 yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Tinggal 1 yang belum dinyalakan dan yang 1 ternyata keluar. Saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih mas-mas dan mbak-mbak semua sudah sudah masuk ke rekapan saya ya. Sebenarnya sudah masuk ke rekapan saya karena seperti yang kalian tahu tadi mungkin di layar HP saya ada notifnya tentang rekaman. Nah, ini pembelajaran hari ini saya rekam. Untuk itu sebagai bukti saja sih, saya rekam sebagai bukti kalau saya memang sudah melakukan pembelajaran melalui daring ya. Baiklah mas-mas dan mbak-mbak semua, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sholat berjamaah. Minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang sholat berjamaah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kemarin kita baru sampai di syarat-syarat menjadi seorang imam. Seingat saya loh ya, seingat saya baru sampai di syarat-syarat menjadi seorang imam. Nah, untuk hari ini akan kita lanjutkan. Ini di buku paket halaman 49. Kalau tidak salah halaman 49 atau halaman 50, di situ nanti ada, jelas ada di situ. Baik, mas-mas dan mbak-mbak semua, silakan kalian persiapkan diri dulu, buka materinya di buku paket, ataupun ketika mau melihat melalui yang saya tampilkan juga boleh saja. Nah, sekarang kita masuk, terakhir kita masuk di sini syarat-syarat orang yang sholat berjamaah. Tetapi sebelum kita membahas syaratnya satu persatu, ada satu pertanyaan dulu dari saya. Satu hari kemarin, artinya hari Senin kemarin, dari pagi, dari sholat subuh sampai sholat isya, siapa yang sholatnya berjamaah terus? Adakah di antara kalian? Ada? Halo, mas-mas dan mbak-mbak semua. Siapa yang kemarin sholatnya sholat berjamaah? Tidak ada. Siapa yang sholat maghrib sama isya berjamaah? Saya.
Oke. Ini sekarang Saya, Pak. yang paling sulit. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah? Ada? Siapa yang sholat subuhnya? Oh, tidak ada. Susah ya kalau subuh ya, berat ya. Ya tantangan buat kita sebagai umat Islam, sebagai yang mengikuti ajarannya Rasulullah. Ada sholat subuh yang memang berat sekali, di mana kita bangun pagi, lanjut kita harus melaksanakan sholat subuh ya. Nah, sekarang kita masuk di sholat berjamaah. Kemarin kita sudah bahas ada 4, ada imam, ada makmum, dikerjakan dalam satu tempat, dan sholatnya makmum harus sesuai sholatnya imam. Yang akan kita bahas adalah mengenai imam itu, syarat menjadi imam itu apa, nanti makmumnya seperti apa. Di buku paket halaman 49 sudah dibuka semua? Sudah dibuka semua buku paketnya? Halo? Buku paketnya sudah dibuka semua? Sudah. Yang lain sudah dibuka atau belum ya? Halaman berapa Pak? Saya lupa. Halaman 49. Halaman 49. Oke, coba salah satu di antara kalian. Saya tidak akan menampilkan share screen-nya dulu. Saya ingin salah satu dari kalian membacakan dulu syarat menjadi seorang imam itu seperti apa aja. Iya, Pak. Saya, Pak. Silakan Mas Imam. Syarat menjadi mengetahui cara dan hukum sholat perkara yang paling dewasa agamanya dibandingkan orang lain. Ya, terima kasih Mas Imam sudah dibacakan syarat-syarat menjadi seorang imam. Nah, kenapa seorang imam harus memenuhi syarat-syaratnya? Karena imam itu kan pemimpin. Orang yang paling di depan, otomatis dia yang dianut oleh siapapun yang di belakangnya. Nah, yang saya tampilkan ini tidak urut persis dengan yang di buku paket, tapi garis besarnya sama ya. Kita sesuaikan aja dengan yang di buku paket. Yang pertama tadi sudah dibacakan oleh Mas Imam. Yang pertama mengetahui syarat dan rukun sholat, serta hal yang membatalkan sholat. Pertanyaan saya satu dulu, apa saja yang membatalkan sholat? Dan memiliki persamaan. Coba dijawab dulu. Apa saja yang membatalkan sholat? Apa Mas Nurul Huda? Apa Mas Nurul Huda? Air kecil, kentut, terus lupa Pak. Oke, Mas Imam mau menambahi apa tadi? Pak, dan menyentuh nasi. Oke, itu berarti garis besarnya disebutkan oleh Mas Imam sama Mas Nurul Huda adalah hal yang membatalkan sholat serta membatalkan wudhu ya. Nah, kalau yang membatalkan sholat secara khusus apa? Satu atau beberapa hal yang membatalkan sholat. Wudhunya tidak batal, tapi sholatnya menjadi batal. Kira-kira apa? Bergerak lebih dari 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali, betul sekali Mas Leo. Terus apa lagi kira-kira? Maksudnya bergerak lebih dari 3 kali, contoh ya, ini contoh. Saya seperti ini, ya, mudah di video kelihatan. Saya menggaruk kepala saya gini. Ini 1, 2, 3, ada yang mengatakan 1, 2, 3. Ketika ini di satu tempat sini nggak pindah, oke, tidak masalah. Tapi ketika ini 1, terus saya pindah ke sini, ini sudah 2, saya pindah lagi ke sini, berarti ketiga. Pindah lagi ke tempat-tempat, maka sudah membatalkan sholat. Ketika dalam satu gerakan. Terus apa lagi kira-kira? Setelah itu. Apa lagi kira-kira? Berbicara batal nggak sholatnya? Ketika kita sholat berbicara batal nggak? Batal? Batal Pak. Batal. Kalau kita misal
mungkin seusia kalian waktu SD kelas 3, 4 itu ketika sholat bercanda dengan teman misal sampai ketawa-ketawa, batal tidak sholatnya? Batal, Pak. Oke, sebentar ya, ini ada teman kalian yang suaranya macet-macet lalu keluar gitu terus, Pak. Oke, Mas Januar kalau sudah di dalam ya, ini kan tadi Mas Januar WA saya pas tahu ada WA. Sebentar, tak jawab WA-nya Mas Januar dulu ya, yang penting masuk dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ketika kalian sudah tahu kalau itu membatalkan sholat, maka ke depan ketika kalian sholat jangan bercanda dengan temannya, ya. Jangan sampai kalian lihat, misal kalian berjamaah di masjid, terus ada anak kecil yang bercanda, mungkin karena anak kecil ya itu dengan temannya bahasa dorong-dorongan sampai jatuh, terus kalian malah ketawa. Jangan sampai gitu ya. Artinya kalian harus berusaha untuk semaksimal mungkin fokus dalam sholat. Nah, terus yang kedua tadi yang masih di yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat. Kalian tahu enggak syarat dan rukun sholat itu apa aja? Kalian tahu? Halo mas-mas dan mbak-mbak semua, kalian tahu apa itu rukun sholat? Masih ingat? Halo. Lupa satu. Nah, kalau lupa bilang lupa, kalau belum tahu bilang aja belum tahu, tidak apa-apa ya. Syarat rukun sholat itu berarti hal-hal yang harus dipenuhi dalam sholat. Berarti dari takbiratul ihram sampai ke tahiyat akhir itu rukun sholat. Cuma dalam beberapa gerakan itu ada beberapa yang nilainya sunnah, ada yang syarat saja bukan rukun. Artinya kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Tugas kalian, langsung saya beri tugas saja ini ya. Berarti kalian mencari syarat dan rukun sholat. Tidak hari ini, kalian persiapkan saja sewaktu-waktu. Kalau saya ada penilaian seperti kemarin praktek, kalau ini nggak praktek mungkin berarti kalian harus siap menyebutkan itu ya. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Siapa yang tahu maksud dari fasih dalam membaca Al-Quran ini apa? Saya ulangi, siapa yang tahu yang dimaksud dengan fasih membaca Al-Quran itu apa? Berhati-hati, membacanya tidak terbata-bata. Membacanya tidak terbata-bata, hati-hati dalam membaca. Terus apa lagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Yang dimaksud fasih kan berarti bukan hanya satu poin, atau bukan hanya satu hal yang diperhatikan, beberapa hal. Tadi sudah disebutkan berhati-hati, betul berhati-hati dalam artian tidak gerusa-gerusu dalam membaca. Ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, artinya sesuai dengan hal yang harus dibaca. Terus tadi juga Mas Tama menjawab tidak terbata-bata, artinya lancar. Nah, syarat menjadi imam itu yang berat di sini sebenarnya. Fasih membaca Al-Quran. Kalau di yang saya share screen ini fasih dan hafal. Fasih dan hafal bacaan Al-Quran. Nah, bukan hanya bacaan Al-Quran, tapi di sini bacaan sholat juga. Fasih dalam artian di sini selain dua hal yang disebutkan teman kalian oleh Mas Theo dan Mas Rama tadi, ada satu hal lagi yang dimaksud fasih adalah membaca ayat Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Artinya kalau panjang ya panjang, pendek ya pendek, harus berhenti ya berhenti. Itu yang berat di situ. Nah, pertanyaannya dari saya adalah, menurut kalian dari skala angka 10 sampai 100, berarti skala 100 paling tinggi, kemampuan kalian dalam membaca Al-Quran, tingkat kefasihannya nilainya berapa menurut kalian sendiri? Menurut kalian sendiri berapa skala nilainya? Menurut kalian berapa? Artinya kalian menilai diri kalian sendiri, kalian membaca Al-Quran itu skala nilainya berapa? Dari 10 sampai 100. Halo mas-mas dan mbak-mbak semua, menurut kalian sendiri berapa skala nilainya ketika kalian membaca Al-Quran, dari kefasihannya, dari lancar, tajwidnya dan sebagainya, berapa kira-kira?
Berapa kira-kira? Halo. Halo mas-mas dan mbak-mbak semua. Halo mbak, mas-mas dan mbak-mbak semua. Contohnya seperti inilah. Bisa bilang kita ketika kita tanya seperti itu, tingkat kefasihan saya baru 70 pak. Nah seperti itu. Menurut kalian kalau kalian berapa nilainya? Halo. Nah kok nggak ada jawaban ini? Berapa menurut kalian sendiri nilai untuk kalian masing-masing? Berapa? Tidak usah malu ya, nggak usah Pak saya mau malu Pak mau memberikan nilai tinggi pada diri saya sendiri. Kan kalian menilai diri kalian sendiri. Ini berarti termasuk ke penilaian terhadap diri sendiri ya. Menurut kalian berapa? Kalian kemampuan membaca Al-Qur'annya berapa nilainya? Saya Pak 80% Pak. Baik, Mas Afan 80%. Yang lain berapa? Baru satu jawaban dari Mas Afan. Coba yang lain berapa? Menurut kalian saja, bukan menurut saya loh ya, ini menurut kalian. Berapa? 90% Pak. 90%. Nah, seperti itu tidak masalah. Kan ini yang meminta diri kalian. Terus yang lain bagaimana? Berapa? 90% Pak. 10%. Yang lain baru ada 5 anak yang menjawab. Yang lain malu Pak mau menjawab. Sebenarnya tidak masalah loh ya. Wong misalnya kalian bilang saya baru 20% Pak, ya tidak masalah. Kita kan baru belajar. Kita kan tidak berhenti di sini belajarnya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tadi setelah fasih membaca Al-Quran, yang selanjutnya adalah wawasan agama. Berarti pengetahuan tentang keagamaan itu luas. Bukannya sebatas Islam itu berarti sholat 5 kali, bukan yang sebatas itu. Berarti nanti harus tahu yang namanya hukum-hukum yang wajib, sunnah, makruh, mubah, sampai haram, dan semuanya tentang agama Islam. Nah, ketika sudah tahu tentang pengetahuan agama, maka yang terjadi adalah dia berhak menjadi seorang imam, ya, berhak menjadi seorang imam. Nah, oke, yang selanjutnya setelah tadi fasih terus paling luas, sekarang kita masuk yang selanjutnya, ya ini adalah seperti bacaan Mas Imam di awal tadi, itu berakal sehat, artinya dalam kondisi sadar, bukan orang yang sedang pingsan, bukan orang yang sedang kehilangan akal. Maka kalau misalnya kita kok diimami, mohon maaf, oleh orang yang pikirannya sedang tidak sehat, kita itu dia berarti tidak berhak menjadi seorang imam. Ya. Yang selanjutnya adalah balik. Nah, siapa yang tahu balik ini apa? Balik ini apa? Siapa yang tahu? Kan syarat menjadi imam itu sudah balik. Yang dimaksud balik ini apa? Gimana Mas? Dewasa? Atau mungkin ada yang mau memberikan pengetahuan yang lain? Balik itu seperti apa? Ada yang tahu? Tadi sudah jawaban dewasa. Balik itu seperti apa? Selain dua pengertian itu apa lagi? Coba menurut kalian, balik itu apa? Halo mas-mas dan mbak-mbak semua. Balik itu apa? Tadi ada dua jawaban. Coba yang lain. Gimana mas? Mas Imam? Oke, kalau mungkin di pengertian simpelnya ada yang mengatakan balik itu berarti sudah khitan. Oke, nah, mas-mas dan mbak-mbak semua, balik itu adalah
mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya balik. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Ya Pak, jelas. Oke, jelas ya. Berarti benar pertanyaannya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang betul? Mana yang baik, mana yang salah? Mohon maaf. Sudah bisa membedakan? Ada yang suka dan yang tidak bisa Pak. Oke, tapi sudah minimal sudah tahu ya hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Ya Pak. Oke, berarti kalian semua berarti kategorinya sudah balik, entah sudah khitan ataupun belum ya, karena ada beberapa yang belum khitan tapi sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Ya. Kita lanjutkan. Setelah balik adalah imam harus berdiri di posisi yang paling depan. Jelas. Ini kalau seorang imam pemimpin itu kan harus di depan. Tidak mungkin seorang imam di belakang. Kalau imam di belakang makmumnya tidak bisa melihat gerakannya imam, tidak tahu. Oke, yang selanjutnya adalah nah ini seorang laki-laki. Kenapa seorang imam harus laki-laki? Iya, ketika jamaahnya ada laki-laki, jamaahnya juga ada perempuan, maka yang berhak menjadi imam hanya seorang laki-laki. Tetapi ketika jamaahnya perempuan semua, tidak ada laki-laki sama sekali di situ, maka imamnya boleh perempuan. Ingat, perempuan boleh menjadi imam selama makmumnya hanya perempuan. Kalau makmumnya ada sampai yang laki-laki, maka itu tidak diperbolehkan, kecuali satu kasus, kecuali satu hal. Yang laki-laki tadi tidak tahu menau tentang bagaimana sholat, tentang baca Al-Quran, tidak tahu sama sekali, karena dia statusnya masih mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Maka seorang perempuan diperbolehkan sementara waktu untuk mengimami laki-laki tersebut sebagai bahan belajar. Oke, sampai di sini paham? Paham Pak. Paham Pak. Oke, yang terakhir tinggal tidak sedang bermakmum. Maksudnya kalau seorang imam kan posisinya bukan makmum, maka ketika dia menjadi makmum tidak bisa menjadi imam. Kecuali dia makmum masbuk, sholatnya imam sudah selesai. Kalau makmum masbuk itu kan makmum yang terlambat, dia masih melanjutkan sholatnya, tiba-tiba di belakang ada yang menepuk pundaknya untuk dijadikan imam, maka itu boleh menjadi imam. Nah, sekarang kita akan masuk yang ke selanjutnya, yang kedua, yaitu tentang makmum. Syarat-syarat menjadi makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti syaratnya imam. Di buku paket juga ada. Kalau di buku paket tertulisnya ada 5. Ada 5. Di yang saya tampilkan ada beberapa. Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Artinya berniat mengikuti segala gerakan imam, berniat mengikuti niatnya imam. Tidak boleh seorang makmum berniat sholat isya sedangkan imamnya baru niat sholat maghrib, maka itu tidak sah menjadi makmum. Nah, yang selanjutnya ini yang sering terjadi. Yang kedua, ini yang saya bacakan yang saya save saja ya, bukan yang di buku paket ya. Meskipun hampir sama, tapi di poin yang kedua tidak ada di buku paket. Nah, yang kedua adalah tidak mendahului gerakan imam. Ada yang tahu alasannya? Kenapa seorang makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam? Ada yang tahu? Menurut kalian kenapa? Menurut kalian saja, menurut pandangan kalian, kenapa seorang makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam? Kalau makmum imam Oke, Mas Imam, coba diulangi Mas, suaranya agak putus-putus tadi Mas. Ini suaranya Mas Imam seperti Saya Pak. Oke, Mas Theo, Saya silakan. Pak. Karena makmum itu mengikuti bukan mendahului.
Oke, kalau Mas Huda gimana, Mas Nurul Huda? Sebab ketika seorang makmum mendahului gerakan imam, maka sholat bersama si makmum itu menjadi rusak, tidak sah, dan tidak dapat mendapatkan pahala. Oke, terima kasih. 3 jawaban tadi betul semua. Itu beberapa alasan, intinya seperti ini. Mungkin nggak sih kalau kita misalnya ya kita sedang baris berbaris, kita ada di posisi tengah atau belakang, mungkin nggak kalau kita ketika baris berbaris bersama-sama mendahului yang di depan kita? Kan itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin sekali. Nah, alasan logisnya seperti tadi, makmum itu mengikuti gerakannya imam. Berarti kalau imamnya rukuk, makmumnya harus rukuk. Kecuali imam salah gerakan, maka makmum harus mengingatkan. Ya. Nah, terus alasan yang lain disampaikan oleh Mas Huda tadi, betul, sholatnya makmum menjadi tidak sah. Karena misalnya seperti ini, imamnya rukuk, kita ikut rukuk. Nah, ketika mau iktidal, imamnya belum berdiri kok kita sudah berdiri. Ini berarti kita mendahului gerakannya imam. Ini yang dimaksud kita mendahului gerakannya imam, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam suatu riwayat itu juga disebutkan orang yang mendahului imam, orang yang mendahului gerakannya imam, nanti di hari akhir di neraka kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Nah, ini yang di beberapa riwayat ada yang menyebutkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah sholatnya makmum itu harus sesuai dengan sholatnya imam, itu pasti. Nah, mengikuti imam dalam segala gerakan sholat, kecuali ingat, kalau imamnya salah, makmum harus mengingatkan. Ya, makmum harus mengingatkan. Terus posisi makmum harus ada di belakang imam. Ada beberapa posisi yang harus ditentukan berbeda ketika jamaahnya hanya satu atau makmumnya hanya satu, terus posisinya di sebelah mana, laki-laki dan perempuan di sebelah mana, itu harus jelas. Nah, pertanyaannya adalah, satu pertanyaan dulu dari saya, ketika sholat berjamaah, misalkan sholat berjamaah laki-laki semua, laki-laki itu semua hanya 2 orang, satu imam satu makmum, maka posisi makmumnya ada di sebelah mana? Halo? Ketika sholat berjamaah hanya terdiri 2 orang laki-laki, otomatis satu imam satu makmum, maka posisi makmumnya ada di sebelah mana dari imamnya? Sebelah belakang. Sebelah Kanan, Pak. Di belakang Pak. Sebelah kanan, Pak. Belakang biasa, sebelah kanan. Belakang. Banyak sekali jawabannya. Oke. Nah, ini satu bocoran dulu dari saya. Ketika jemaahnya cuma 2 atau cuma 1, makmumnya cuma 1 dan laki-laki semua misal, maka posisi makmumnya adalah di samping kanannya imam, agak mundur sedikit. Artinya jaraknya cuma mungkin 1 jengkal dengan imamnya. Bukan sejajar dengan imam, bukan ada sampingnya imam persis, tapi samping kanan agak belakang sedikit. Bukan di belakangnya agak jauh, enggak, tapi belakangnya sedikit. Itu kalau makmumnya hanya 1. Sekarang pertanyaan yang kedua, kalau jamaahnya misal kakak adik laki-laki sama perempuan, otomatis yang laki-laki jadi imam, makmumnya yang adiknya yang perempuan. Posisi makmumnya si adik ini ada di sebelah mana? Di belakang, Pak. Di belakang kiri imam persis ya, di belakang urut dengan imam persis ya. Oke, berarti kalian garisnya sudah paham. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini ada tambahan sedikit tentang makmum, itu di halaman 50 kalau buku paket. Di sini ada macam-macam makmum. Makmum itu ada 2. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Ini mohon maaf kebalik ya. Makmum muwafiq itu berarti makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah, bukan makmum yang terlambat. Artinya dari takbiratul ihramnya imam itu makmum sudah ada di situ. Artinya misal kalau di masjid sudah iqomah dari Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus imamnya sholat, imamnya ngajak sholat dari solusu vakum, luruskan dan rapatkan soft barisannya, terus imam mulai Allahu Akbar, makmum itu sudah ada di situ, maka itu disebut sebagai makmum muwafiq. Sudah siap mengikuti gerakan sholatnya imam dari awal, itu disebut makmum muwafiq, dan dia mengikuti full seluruh rangkaian sholat.
Nah, yang kedua ada makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum yang terlambat. Kalau di keterangan ini adalah makmum yang tidak mengikuti atau tidak sempat mendengarkan bacaan suratul Fatihah dari imam di rakaat pertama. Kalau bahasa simpelnya seperti ini, batasan makmum masbuk itu sebenarnya adalah di rukuk rakaat pertama. Berarti kalau misal kita masjidnya sudah iqomah, sudah mulai sholat, kita baru datang, ternyata imamnya sudah sujud di rakaat pertama, maka kita langsung ikut sujud, itu namanya kita makmum masbuk. Niatnya bagaimana? Hampir sama seperti niat menjadi makmum, cuma ada tambahannya sedikit. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'ataini mustaqbil qiblati ada makmuman masbukan lillahi ta'ala. Niatnya tambah makmum masbuk karena makmumnya terlambat. Maka di akhir sholatnya imam nanti, ketika imam sudah salam, kita harus menambah 1 rakaat lagi. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oke, kalau tidak ada, ini saya tutup dulu. Saya kira kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan ya, benar tidak ada yang ditanyakan ya? Bisa Pak. Sudah paham semua? Susah Pak. Ini yang perempuan dari tadi nggak ada suaranya nih. Yang perempuan sudah paham semua? Halo mbak semua sudah paham? Yang perempuan? Paham, Pak. Oke, 1 yang menjawab ya. Yang lain saya nggak tahu ini ya. Oke, kalau sudah paham semua, sebelum saya akhiri, seperti yang saya janjikan tadi di awal pembelajaran kita, saya akan melakukan absen lagi. Sama seperti tadi, silahkan kameranya dihidupkan, baru akan saya absen. Kalau tidak dihidupkan, tidak akan saya absen. Ya, silahkan nyalakan dulu kameranya, baru akan saya absen ya. Halo mas-mas dan mbak semua, silahkan kameranya dinyalakan, baru akan saya absen ya. Kalau belum dinyalakan tidak saya absen. Baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 yang dinyalakan kameranya. 6, 7, ada beberapa yang belum dinyalakan, silahkan dinyalakan terlebih dahulu sebelum saya hitung mundur. Ini tinggal 1, 2 orang yang belum dinyalakan sesuai dengan tampilan yang saya lihat. Baiklah mas dan mbak semua, ini Mas Rama sambil ngomong adiknya ini, tidak apa-apa Mas Rama, adiknya ikut belajar dari kecil ya. Oke, baiklah mas dan mbak semua, kita tutup dulu pembelajaran kita bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh rap ya, kita sudah selesai.